Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gue, Putra. Ada satu pertanyaan menarik dari salah satu Bos Buster. Ya, Bos Buster, para penonton Anak Bos, yang menurut gue pertanyaannya itu cukup mewakili sob. Bang, gimana sih cara menghindari dosa yang kita sadar itu salah, tapi kita sulit melawan dosa itu? Bukan ustadz, bukan ulama. Gue coba ngebahas ini dari sudut pandang sesama pendosa. Karena pertanyaannya cukup mewakili guys. Pertanyaannya tuh jujur banget kayaknya. Gue pun sering gitu merasakan hal tersebut. Karena pertanyaan ini tuh ibarat pertarungan sob. Bang, gue sadar nih ini salah, tapi sulit buat melawan dosa tersebut gitu. Berarti ini kan pertarungan antara kesadaran versus kenikmatan sesaat sob. Dan perang ini terjadi di kepala kita semua. Kita sering kalah bukan karena fundamental kita lemah. Kita kalah karena kita mungkin salah strategi perang aja sob. Ibarat kata kita baru siap-siap perang nih, tapi musuh moncongnya udah masuk ke pintu gerbang kita gitu. Ya telat, kenapa nggak dari tadi siap-siapnya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin siap-siapnya? Kita sering kalah karena kita salah strategi. Gue pernah ngalamin sendiri sob. Dengan sombongnya gue deketin tuh godaan. Mikirnya segini doang, malah kejebak dan susah keluar. Jangan ditiru sob. Makanya penting buat kita kenalan dulu dengan sesuatu nih yang ada di dalam diri kita. Yap, nafsu. Gue bikin 3 tips and trick buat diri gue yang mungkin bisa gue share gitu ke para bos buster di sini. Namun sebelum gue sharing, gimana kalau kita kenalan dulu sama nafsu tadi? Kata orang, nggak kenal maka nggak tahan. Bukan nih, nggak apa-apa. Anak bos bebas. Nafsu berdasarkan Al-Quran dan penjelasan para ulama dibagi menjadi 3 komponen sob, atau 3 tingkatan, atau 3 keadaan utama. Masing-masing tingkatan atau keadaan ini dijelaskan secara eksplisit di manual buku kehidupan kita, Al-Quran. Yang pertama ada an-nafs amro'atum bisu'i. Dalilnya bisa sama-sama kita lihat di surat Yusuf ayat 53 sob. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Artinya Yusuf berkata, aku tidak menyatakan diriku terbebas dari nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i. Karena sesungguhnya nafsu itu cenderung mendorong kita bisu'i, terhadap keburukan sob. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Ini adalah tingkatan nafsu yang paling mendasar sob. Pada level atau keadaan ini, jiwa cenderung melakukan kelalaian atau memerintahkan manusia dalam keburukan, sehingga cenderung menuruti syahwat yang kurang baik. Mungkin kita akan bikin segmen sendiri sob, antara nafsu dan syahwat. Masuk ke nafsu yang kedua, an-nafs al-lawamah, nafsu yang menyesali diri. Dalilnya bisa kita lihat di surat Al-Qiyamah ayat kedua sob. Wama uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Ini tingkatan atau keadaan menengah sob, di tingkat kedua dibanding yang nafsu yang pertama tadi, yang amaratum bisu. Pada level ini biasanya jiwa sudah memiliki kesadaran sob. Ketika dia melakukan dosa atau kebaikan, jiwa akan bereaksi. Jika melakukan dosa, dia akan mencela dan menyesali perbuatannya, lalu berusaha untuk bertaubat. Dan jika ia melakukan sebuah kebaikan tapi kurang maksimal, ia juga akan menyesalinya sob. Ini adalah jiwa seorang mukmin yang sedang berjuang, kadang menang, kadang kalah. Nah mungkin ini posisi yang pas buat nafsunya kita nih. Walau kalah selalu ada penyesalan untuk kembali. Yang ketiga, an-nafsu mutmainnah. Ini ada di juz 30 nih, yang mungkin kita sama-sama udah hafal gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fajr 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kembalilah kepadaku, kepada Tuhan kalian, radiyatan mardiyah, dengan ridho dan aku akan meridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, kata Allah, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini adalah nafsu tertinggi yang menjadi tujuan orang-orang mukmin sob. Pada level ini, jiwa sudah mencapai ketenangan dan ketentraman karena kedekatan dengan Sang Maha. Jadi secara ringkas, memang perjalanan hidup manusia itu tentang mengupgrade nafsunya sob. Mulai dari nafsu yang levelnya amaratum bisu, mulai dari mengikuti hawa nafsunya untuk cenderung melakukan keburukan. Lalu nafsul lawamah, dia mulai menyesali dan memperbaiki diri gitu kan, hingga akhirnya menjadi level terakhir dari pencapaian pengendalian nafsu sob. Nafsu mutmainnah, nafsu yang penuh dengan ketenangan.
Nah sekarang kita masuk ke tips and triknya sob. Gimana caranya kita berproses gitu untuk bisa pelan-pelan mengendalikan nafsu ini. Nah gue ngebaginya menjadi 3 tadi, seperti yang gue sebutin di awal. 3 trik yang gue coba lagi lakuin, walau kadang ya itu tadi perjalanan hidup. Trik yang pertama, jangan sibuk tepokin nyamuknya, namun bersihkan dan keringkan rawa tempat nyamuk itu berkembang biak. Maksudnya gimana? Godaan itu seringkali dipicu oleh lingkungan sob. Identifikasi dulu pemicu atau triggernya. Kalau pemicu maksiat lu itu misalnya jam 11 malam di kamar, gak bisa tidur, lampu mati, HP di tangan, maka strateginya jangan biarin hal itu terjadi. Jam 10 lu udah siap-siap tuh, wah kayaknya susah tidur nih, HP lu jauhin, lu pindahin, lu pejemin mata. Kalau masih sulit gimana? Lu keluar, ajak ngobrol orang rumah, cari kegiatan apapun. Kalau nggak berhasil gimana? Setel musik kenceng-kenceng, bagus-bagus murotal, dijamin ngantuk loh. Trik yang kedua, sibukin diri. Karena sejatinya jiwa yang kosong adalah warkopnya setan. Hawa nafsu itu kayak air bah sob. Kalau airnya nggak dialirin ke sawah, lama-lama bendung nggak kuat meledak. Dan kalau jebol, lu yang repot. Maksudnya gimana? Ya ibarat dia airnya mengendap, ya kita salurin, kita alirin gitu ke hal-hal positif. Apa yang bisa lo lakuin? Olahraga, ngerjain skripsi, belajar, ngulik-ngulik apa gitu, sibukin aja. Hal itu sesuai dengan surat Al-Insyirah ayat ke-7 sob. Maka apabila engkau telah selesai pada satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain sob. Dan ini trik yang ketiga sob, dan menurut gue ini paling ampuh. Minta bantuan jalur langit dengan cara mengakui kelemahan dan meminta bantuan kepada yang tak terbatas. Setelah kita berusaha dengan trik yang pertama dan yang kedua tadi, kita harus sadar sob bahwa kita itu memang lemah. Hal ini terjadi di Nabi kita sob, yang kisahnya itu diabadikan di Quran. Saat Nabi Yusuf berada di puncak godaan syahwatnya, apa yang beliau lakukan? Teriak, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Itu adalah doa sob, pengakuan, ya Allah tolong aku gak sanggup. Dan pertolongan itu datang. Bukan kuatmu yang menjadi penentu kemenangan, tapi cerdasmu yang memilih medan pertempuran. Hindari jurang sebelum kita terjatuh, dan penuhi hari agar godaan tak singgah berlabuh. Kira-kira sob, apa medan perang yang paling sulit buat lo? Dan strategi paling efektif apa yang bisa lo lakuin saat itu? Share di kolom komentar supaya kita saling berbagi strategi perang. Sekali lagi gue minta maaf kalau ada kesalahan kata, karena kebenaran hanya milik yang maha benar. Gue anak bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.